Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky David Kasyanto, NIM 19201038, kelas D3TT07A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi RFID dan NFC. Yang pertama yaitu RFID, yaitu Radio Frequency Identification. Untuk definisinya sendiri, RFID merupakan singkatan dari Radio Frequency Identification, yaitu merupakan salah satu suatu teknologi pengenalan yang memanfaatkan gelombang radio. Informasi yang dihasilkan biasanya unik dan hanya berupa ID atau nomor. Secara garis besar, informasi yang diberikan mirip dengan barcode dan QR code. Selanjutnya yaitu konsep dasar RFID. Tag adalah perangkat seperti label yang sangat tipis, yang di dalamnya tertanam pemancar dan antena radio chip tunggal pasif sederhana. Chip tersebut juga berisi memori yang menyimpan kode ID digital unik untuk item yang diberi tag. Untuk item yang akan diidentifikasi, itu harus melewati interrogator atau reader unit. Atau reader unit harus secara fisik pergi ke lokasi di dekat item. Sistem jarak jauh mencakup seluruh bangunan atau area. Reader unit mengirimkan sinyal radio yang dapat bergerak dari beberapa inci hingga tidak lebih dari 10 kaki atau lebih. Sinyal radio cukup kuat untuk mengaktifkan tag. Tag memperbaiki dan menyaring sinyal RF menjadi arus arah yang mengoperasikan transceiver. Ini mengaktifkan pemancar berdaya rendah yang mengirimkan sinyal kembali ke interrogator unit bersama dengan kode ID tertanamnya. Reader kemudian memeriksa komputer yang terpasang, di mana ia mencatat keberadaan item dan dapat melakukan tugas pemrosesan lainnya yang terkait dengan aplikasi tersebut. Sistem sinyal RFID. Sistem RFID beroperasi pada spektrum radio penuh. Sistem komersial telah dibangun untuk beroperasi dari 50 kHz hingga 2,4 GHz. Bentang paling populer adalah 125 kHz, 13,56 MHz, 902 hingga 928 MHz, dan 2,45 GHz. Unit 125 min kHz dan 13,56 min MHz hanya beroperasi pada jarak pendek hingga beberapa kaki. Sedangkan unit 902 min hingga 928 min MHz dan 2,45 min GHz dapat beroperasi hingga sekitar 100 kaki. Sebagian besar tag bersifat pasif, yaitu mereka tidak memiliki sumber listrik sendiri. Mereka mengandalkan interrogator unit untuk memasok sinyal RF yang cukup besar untuk memperbaiki daya DC. Namun, beberapa tag aktif yang berisi baterai kecil tersedia dan mereka dapat beroperasi pada jangkauan yang jauh lebih besar. Diagram blok RFID interrogator atau reader. Osilator kristal 13,56 MHz menghasilkan sinyal RF dasar yang diperkuat dan dikirim ke antena. Microcontroller mengunci osilator untuk waktu yang singkat, dan kemudian penerima menunggu respon dari tag. Antena menangkap sinyal tag yang lemah, penerima memperkuat dan mendemodulasi dan kemudian memulihkan kode data serial. Microcontroller berkomunikasi dengan komputer yang terpasang untuk melakukan pemrosesan apapun yang diperlukan dalam proses ID. Selanjutnya, diagram blok RFID tag. Tag tipikal adalah model MCRF 355Y360, produk dari Microchip Teknologi INC. Sirkuit resonansi mengambil sinyal interrogator seolah-olah itu adalah sinyal yang diinduksi dalam transformator sekunder daripada gelombang radio elektromagnetik yang diterima sebenarnya. Ketika tegangan mencapai sekitar 4 ppp, rangkaian daya diaktifkan. RF diperbaiki dalam rangkaian penggali tegangan, disaring, dan diatur menjadi arus searah yang mengoperasikan rangkaian yang tersisa. Kode ID unik disimpan dalam read-only memory atau EEPROM yang dapat diprogram dan dapat dihapus secara elektrik di dalam chip tag. Di perangkat ini kodenya adalah 154 bit. Pengaplikasian RFID.
pertama, aplikasi RFID sebagai inventory control, sistem penanganan barang pada proses manufaktur dan distribusi yang efisien dan hemat waktu. Dapat disediakan dengan sistem identifikasi yang cepat dan aman. Hal ini dapat dengan mudah direalisasikan dengan RFID karena tidak memerlukan kontak langsung maupun kontak optik. Dengan tambahan fitur anti-collision, sejumlah barang dapat diperiksa secara bersamaan. Pada aplikasi ini, masalah lingkungan dan kecepatan merupakan peranan yang penting. Lalu yang kedua, aplikasi RFID dalam bidang transportasi. Kenyamanan dan efisiensi waktu menjadi tawaran yang menarik untuk penggunaan RFID pada bidang transportasi, di mana penggunaan sistem identifikasi yang cepat diperlukan. Contohnya adalah menggunakan tag RFID untuk menandai bawaan penumpang dan mengganti tiket sehingga dapat mencegah antrian yang panjang. Lalu yang ketiga, aplikasi RFID dalam bidang akses kontrol. Contoh aplikasi pada bidang ini adalah sistem keamanan pada mobil atau fasilitas tertentu, di mana untuk aplikasi ini diperlukan keamanan dengan level yang tinggi dan tidak mudah ditiru. Untuk kebutuhan ini dapat direalisasikan dengan generasi kedua tag RFID, yaitu Digital Signature Transponder. Untuk kelebihan dan kekurangan RFID. Untuk kelebihan RFID sendiri yaitu jika dibandingkan dengan beberapa alat yang sejenisnya, maka RFID ini dianggap jauh lebih nyaman digunakan karena kemudahannya. Selain itu, untuk teknologi ini pun juga lebih sulit pada saat hendak dipalsukan, karena untuk RFID itu sendiri telah menyediakan tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi dibanding dengan yang lainnya. Selain hal tersebut, RFID juga memiliki keunggulan lain seperti berikut. Yang pertama, bisa menampung data dalam jumlah yang lebih banyak tanpa menggunakan alat bantu yang lainnya. Yang kedua, untuk jenis RFID pasif, memiliki ukuran yang jauh lebih kecil, dengan begitu lebih mudah pada saat ingin ditanamkan di manapun. Lalu yang ketiga, dilengkapi dengan bentuk fleksibel, ditambah lagi dengan desainnya yang sangat menarik, sehingga para pengguna juga lebih mudah saat menggunakannya. Lalu yang keempat, proses pembacaan informasi bisa dilakukan dengan mudah. Hal ini disebabkan dari bidang maupun bentuk yang tidak dipengaruhi oleh pembacaan. Misalnya saja adanya barcode, magnetik, ataupun yang lainnya. Lalu yang kelima, untuk jarak pembacaan fleksibel tergantung antena maupun dari jenis chip RFID yang akan digunakan. Misalnya saja seperti perhitungan stok dalam ban berjalan, auto payment jalan tol, dan juga access gate. Untuk yang terakhir, yaitu pembacaan data bisa berjalan lebih cepat. Kelemahan RFID. Yang pertama, apabila terdapat satu chip RFID pada satu alat pembaca bersamaan, maka hal ini bisa menimbulkan kekacauan informasi, karena hal ini menimbulkan tabrakan informasi dari pembaca yang menerimanya. Sementara untuk kendala seperti ini bisa diselesaikan pada kemampuan kecepatan dari penerimaan data. Dengan begitu, untuk chip RFID yang telah masuk belakangan dianggap data berikutnya. Lalu yang kedua, apabila terjadi dua frekuensi pada pembaca di dalam satu area, maka bisa memberikan informasi yang salah pada pengolah data atau pada komputer. Dan begitu, maka untuk tingkat akurasinya pun juga semakin berkurang. Untuk permasalahan seperti ini bisa dipecahkan melalui pengimplementasian dari alat-alat deteksi tabrakan frekuensi maupun menata peletakan dari area pembacaan supaya menghindari tabrakan. Selanjutnya, apabila frekuensi lain dipancarkan pada peralatan yang lain, maka akan menimbulkan gangguan, terlebih lagi saat frekuensi tersebut bukan diperuntukkan RFID. Untuk hal ini nantinya akan merespon pada frekuensi Wi-Fi, radio pemancar, handphone atau yang lain. Selanjutnya, yang terakhir, seseorang akan kehilangan sedikit privasinya secara otomatis. Hal ini disebabkan siapapun bisa membaca informasi diri seseorang pada jarak jauh, asalkan orang tersebut mempunyai alat pembaca. Misalnya saja seseorang bisa membaca dari jumlah uang yang Anda miliki di dalam dompet. Selanjutnya, NFC atau Near Field Communication. Untuk definisi dari NFC sendiri yaitu NFC adalah teknologi yang memungkinkan dua perangkat elektronik berkomunikasi secara nirkabel
ketika perangkat-perangkat tersebut berada dalam jarak dekat. Tentunya, untuk dapat berkomunikasi nirkabel secara NFC ini, kedua perangkat tersebut harus dilengkapi dengan chip NFC, baik perangkat yang memancarkan sinyal maupun perangkat yang menerima sinyalnya. Cara kerja NFC. NFC distandarisasi secara internasional. Teknologi tersebut mirip dengan yang digunakan pada RFID. Ini mirip dan kompatibel dengan teknologi yang digunakan dalam kartu pintar, kartu kredit, dengan chip internal yang memungkinkan Anda membayar sesuatu hanya dengan melewatkan kartu melalui pembaca terminal point of sale atau POS. Standar tersebut menetapkan frekuensi operasi 13,56 MHz, pita no license internasional, dan salah satu frekuensi pita ISM bagian 15/18 di Amerika Serikat. Kecepatan data transfer 106, 212, atau 424 kbps. Kecepatan tergantung pada jangkauan, yaitu hingga maksimum 20 cm atau sekitar 8 inci. Dalam kebanyakan kasus, jarak sebenarnya hanya beberapa inci atau tidak lebih dari 10 cm. Mode operasi NFC. Standar ini juga menentukan mode operasi aktif dan pasif. Yang pertama, dalam mode aktif, kedua belah pihak telah mengaktifkan transceiver. Ini berarti setiap node memiliki baterai atau catu daya lainnya. Salah satu unit dapat memulai transmisi yang setengah duplex dengan protokol listen before transmit. Salah satu perangkat adalah inisiator dan perangkat lainnya menjadi target. Lalu yang kedua, dalam mode pasif, targetnya adalah perangkat pasif seperti tag RFID. Tag mendapatkan kekuatan operasionalnya dari bidang yang ditransmisikan oleh inisiator, kemudian mengirimkan data kembali ke inisiator dengan memodulasi medan magnet menggunakan AM hamburan balik. NFC bekerja dalam 3 mode, yaitu yang pertama, NFC peer-to-peer. NFC aktif dapat berkomunikasi dengan NFC aktif lainnya untuk saling bertukar data. Smartphone atau tablet yang dilengkapi NFC mengirim data dengan memancarkan gelombang radio kepada smartphone atau tablet NFC aktif lainnya. Smartphone atau tablet penerima akan menonaktifkan RF saat menunggu kiriman data. Begitu juga sebaliknya, sehingga kedua smartphone atau tablet dapat saling bertukar data. Yang kedua, NFC reader atau writer. Smartphone atau tablet yang dilengkapi NFC aktif akan membaca data yang tersimpan dalam NFC pasif. Saat akan membaca data, NFC aktif memancarkan induksi medan magnet yang akan mengoperasikan NFC pasif, sehingga NFC pasif dapat memancarkan data yang tersimpan di dalamnya. Jadi, NFC pasif mendapatkan power dari induksi magnet yang dipancarkan perangkat NFC aktif. Untuk membaca atau menulis data di NFC pasif, dapat menggunakan aplikasi seperti Trigger aplikasi yang bisa di-download di Play Store. NFC tag yang diprogram menggunakan aplikasi ini hanya bisa dibaca menggunakan aplikasi yang sama. Lalu yang ketiga, ada NFC card emulator. Di sini smartphone atau tablet yang dilengkapi NFC berfungsi layaknya sebuah kartu kredit virtual yang dapat digunakan melakukan pembayaran pada toko dengan alat khusus. Tentu sebelumnya kita harus memiliki akun pembayaran online semacam Google Wallet, Samsung Pay, Apple Pay, atau lainnya dengan kartu kredit yang valid. Pengaplikasian NFC. Yang pertama, ada beberapa aplikasi yang dimaksudkan untuk teknologi jangkauan jarak pendek ini. Yang paling sering digunakan adalah alat pembayaran otomatis seperti smart card. Tetapi alih-alih menggunakan smart card, transceiver NFC dibangun ke dalam ponsel Anda. Untuk membeli sesuatu, Anda cukup mengetuk ponsel Anda di alat pembaca atau menyebarkannya sekitar 1 inci atau lebih, dan akun kartu kredit Anda otomatis ditagih. Anda dapat menggunakannya untuk membeli tiket teater atau bahkan untuk membayar biaya pesawat, kereta api, atau hotel. Beberapa smartphone modern memiliki NFC bawaan, tetapi pembayaran dengan teknologi ini masih belum tersebar luas. Yang kedua, aplikasi yang paling berguna adalah entry gerbang otomatis.
Meletakkan ponsel Anda di dekat alat pembaca memungkinkan Anda masuk ke gedung, tempat parkir, atau area terkontrol lainnya. Chip NFC juga diharapkan dapat dimasukkan ke dalam paspor generasi mendatang. Penggunaan lain yang diusulkan adalah untuk mengatur dan memulai bentuk nirkabel lainnya. Beberapa mode nirkabel jarak pendek seperti Wi-Fi atau Bluetooth mengharuskan kedua pihak yang menginginkan tautan peer-to-peer untuk pertama kali bertukar informasi guna menyiapkan protokol yang benar. Terkadang disebut berpasangan, menempatkan ponsel, laptop, atau perangkat lain di samping perangkat yang akan dihubungkan memungkinkan semua pengaturan protokol ini dipertukarkan secara otomatis. Setelah itu, kedua perangkat secara otomatis mulai berbicara dalam mode nirkabel baru dengan lebih cepat dan jarak yang lebih jauh. Lalu, kelebihan dan kekurangan NFC. Untuk kelebihannya sendiri yaitu yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, salah satu kelebihan yang paling menonjol dari fitur NFC adalah dapat melakukan transaksi secara instan dan mudah. Lalu yang kedua, NFC dapat digunakan untuk membuka aplikasi secara otomatis. Yang ketiga, NFC bisa digunakan untuk melaksanakan berbagai macam tugas. Lalu yang keempat, NFC memiliki sistem keamanan yang lebih baik. Untuk kekurangannya sendiri yaitu yang pertama, minim perangkat yang support NFC. Lalu yang kedua, banyak orang belum mengetahui fungsi NFC pada HP. Lalu yang ketiga, kecepatan NFC masih terbilang rendah. Terima kasih, mungkin cukup itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.